Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan 'alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kampus Mandi Hati, apa kabar? Semoga terkabar sehat selalu hendaknya. Dan hari ini alhamdulillah di siang hari ini menuju sore kita hadir lagi nih sahabat kampus di ruang dengar sahabat dalam program tentunya mengkaji atau memberikan informasi tentang seputar kampus yang ada di Sumatera Barat dan khususkan kampus di Idaku ya. Dan hari ini tema kita asik loh, yaitu tentang tafsir. Mungkin sahabat sama ini, kajian tafsir, pernah nggak belajar kajian tafsir? Atau gimana ya, tafsir itu susah nggak untuk belajarnya? Atau janganlah, bagaimana ya? Nah, tak kenal maka tak sayang. Hari ini judul kita itu belajar tafsir. Asik nih ya, pakai tanda kutip. Kenapa pakai tanda kutip? Walaupun asik tulisannya ASIK, nah di situ tuh harus ada hati-hati. Nah, jadi belajar asik atau belajar tafsir asik dan menyenangkan. Jadi di dalam asik ini harus hati-hati dalam belajarnya. Nah, hari ini di hari Kamis tanggal 31 Juli 2025. Nah, hari ini sahabat kampus kita bersama calon dokter juga nih, insya Allah. Ya, beliau adalah Dekan Fusi dan beliau adalah Ibu Yeni Rahman, SPHIMA. Nah, jadi sahabat kampus kemana saja berada, mungkin ada yang pernah mengenal beliau di Bukit Tinggi. Nah, beliau ada di sini, alhamdulillah. Beliau sebagai dekan hari ini. Oke, sahabat, kita sapa sama-sama dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai juga hari alhamdulillah. Alhamdulillah, kita insya Allah akan berbicara santai saja, tidak terlalu dalam mengkaji tentang surat tafsir, karena kita akan mempromosikan juga nih sahabat kampus nanti belajar tafsir itu ada IAT, itu ada jurusan IAT. IAT itu apa tuh ya, gitu kan? Nah, di sini kemudian alhamdulillah sudah lama Allah amanahkan belajar di sini membersamai kita keluarga besar Idaku, dulu Istaida ya, sekarang Idaku. Nah, tentunya beliau satu-satunya nih dosen yang yang fokus nih untuk belajar tafsir, kajian tafsir yang ada di Idaku. Semoga Bapak Ibu di mana saja berada jangan khawatir nih, ada pakar-pakarnya di sini. Oke, Bu ya. Selain sehat walafiat, apa kabar? Insya Allah proposalnya insya Allah berjalan lancar ya. insya Allah sedang. Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan yang banyak. Salah satunya kalau kita mau jadi pakar tafsir ini memang harus baca satu kitab tafsir itu dari juz 1 sampai juz 10. Masya Allah. Itu yang sekarang sedang lihat lumayan tidak bisa. Luar biasa. Berarti serta-merta dengan Al-Quran ya, Bu ya. Berarti Al-Quran itu tidak bisa, tafsir itu tidak bisa jauh dari Al-Quran ya. Karena sumber utama itu adalah Ya, Al-Quran Karim. Oke, alhamdulillah. Nah, di sini Bu ya, kan belajar tafsir asik dan menyenangkan nih. Terkadang orang bisa menafsirkan segala sesuatu, terkhususnya ayat Al-Quran lewat logika saja. Itu benar-benar berbeda. yang pertama yang harus kita paham sebelum kita masuk ke pembahasan tafsir harus dipahami kalau yang akan kita bahas ini akan yang kita kaji ini adalah sumber utama umat Islam itu Al-Quran. Dari Al-Quran ini kita akan tahu bagaimana ibadah, apa tujuan dari Allah menurunkan Al-Quran. Dalam menurunkan Al-Quran itu enggak serta-merta ada langsung, tapi ada sejarah, ada bukti sejarahnya. Jadi di sini yang pertama itu sebagai umat Islam kita tuh wajib memahami atau mempelajari ilmu Al-Quran. Cara memahami Al-Quran itu pertama sudah menjadi
setiap kita ini punya kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu yang Al-Quran ini adalah pegangan kita loh. Jadi semua umat Islam itu wajib menuntut atau memahami ayat. Salah satunya dengan belajar ilmu Al-Quran. Yang pertama, yang kedua, kita harus niatnya diluruskan. Niat ini ya sekarang kan banyak fenomena kita terjadi dengan adanya kemajuan media online. Di situ ada dua apa sebenarnya dua sudut pandang lah. Kalau yang di online itu ada memang pakarnya itu masih ada juga memang di online itu kita bisa bebas men-searching orang yang ada menulis saja, tapi kita tidak tahu latar belakang. Itu yang harus asik tadi, yang harus hati-hati. Karena yang akan kita bahas sekarang ini adalah wahyu Allah. Wahyu Allah itulah yang menuntun kita menjadi pedoman umat Islam. Yang pertama baru nanti hadis dan para sahabat atau para ulama. Di sini memang harus kita sadari dulu secara pribadi, saya orang Islam loh. Kalau kita sebagai orang Islam, berarti kita harus mempelajari, memahami maksud dan tidak. Yang kedua, niat kita ini bagaimana caranya kita memahami ayat Al-Quran itu walaupun dalam latar belakang yang berbeda kita nggak bisa menyamakan latar belakang kita adalah sama. Tapi dengan latar belakang yang berbeda itu kita sama-sama memahami. Jadi niat kita itu harus lurus. Nah begini kemudian sekarang kita panggil nih, kita himbau kepada sahabat kampus Mendi Hati mana saja berada. Bagi sahabat yang sudah mendaftar nih, ayo segera daftar ulang karena kita akan mulai PMB lagi ya, PMB. Dan begitu juga sahabat Mendi Hati atau kampus Mendi Hati. Nanti kita akan memberikan reward juga nih kepada ustaz dan ustazah yang ada di TPA, MDA, dan sahabat-sahabat yang lain yang mengajar ngaji. Nah, di sini Bu Ian, apa namanya itu ketika kita mempromosikan kampus Taida, apalagi ketika orang membahas tentang arti ilmu Al-Quran tafsir, dan tafsir, ada anggapan seandainya kalau kita hanya ikro saja bagaimana, tapi keinginan kuliah itu tinggi sekali. Apakah kita bisa suatu saat memahami tentang tafsir itu, kata beliau? Ikro saja membaca. Dalam membaca ayat Al-Quran pertama kali itu, kalau kita mau memahami ayat Al-Quran, ada kita pertama harus memperbaiki baca tafsir dulu. Jadi gimana cara kita contohnya adalah bahasa Indonesia. Kita mau memahami arti kalimat, ya, tapi kita nggak tahu susunan kalimatnya, bacaan kalimat, bahasa Indonesia kita nggak tahu. Jadi kalau untuk Al-Quran kita harus tafsir dulu, tempatkan makharijul huruf. Yaitu ikro. Di sini lah, kalau ikro ini kan kalau diartikan ke bahasa Indonesia kan hanya baca. Padahal ikro dalam surat Al-Quran itu bukan hanya baca. Pengertiannya kalau kita masuk ke tafsir ya, yang pertama itu baca. Sebelum membaca kita harus belajar dulu susunan bahasa. Kalau Al-Quran bahasa Arab, kita harus belajar dulu bahasa Arab. Gimana cara pengucapan makharijul huruf pada bahasa Arab. Yang kedua, arti dari ikro itu adalah melihat, dilihat misalnya. Dilihat, dibaca, dilihat. Yang ketiga, dihafal. Dihafal, yang keempat diulang lagi. Kita ulang, setelah hafal kita ulang. Jadi untuk pertama kali sebelum kita belajar memahami penjelasan dari ayat Al-Quran, itu kita kalau adabnya lah ya yang kalau bisa disebut, kita harus tahsin, memperbaiki bacaan selalu walaupun dari itu insya Allah bisa karena itu mukjizat Al-Quran itu tidak dikatakan siapa bisa memahami ayat Al-Quran maka dia akan merasakan zuhnya, enggak. Tapi kita bisa merasakan zuhnya Al-Quran itu dari bacaan saja sudah bisa. Contoh di waktu yang tinggi kan orang yang lain yang mengaji atau ada di masjid musola orang mengaji yang tahsibnya bagus dan pas makharijul hurufnya itu dengan detail
insya Allah Iqra itu dengan membaca itu adalah langkah pertama atau pintu masuk kita mau memahami. Nah di sini kemudian apa namanya itu di dalam kajian tafsir itu tuh kita tidak bisa jauh dari asbabun nuzul. Nah, mengapa penting untuk mempelajari asbabun nuzul saat belajar tafsir tersebut? Itu namanya ilmu tafsir ya. Ilmu tafsir ini sama dengan ilmu yang lain. Dia kalau satu ilmu itu sudah berdiri sendiri, dia ada aksiologi, ada antropologisnya, ada epistemologisnya. Jadi dari cara metode kita belajar itu salah satu metodenya ya, itu adanya kita pertama harus tahu dulu asbabun nuzul dari ayat tersebut. Salah satunya epistemologinya ya, salah satu metode untuk memahami ayat Quran itu memahami asbabun nuzul. Yang maksud asbabun nuzul ini adalah sebab ayat itu diturunkan oleh Allah. Jadi dari situ kita bisa tahu kalau ayat ini tujuannya apa sebetulnya, sejarahnya apa, karena hal apa, karena kejadian apa. Seperti surah Al-Duha itu turunnya kan ketika Nabi merasa apa sebenarnya dikatakan Nabi pindah enggak ya, tapi udah beberapa waktu atau beberapa bulan nggak ada lagi turun lagi. Maka Nabi merasa resah ya, kok ada lagi turun lagi ya, cemas gitu kan. Ini apa yang harus saya lakukan? Nah itu Al-Duha. Dan kalau Allah itu sempurna, Allah menurunkan yang mulianya sempurna. Kalau kita membahas dari tafsir nuzuli, ini kan susunan ayat Al-Quran ini kan ada mushafi, itu ayat Al-Quran yang biasa kita dapatkan sekarang, itu dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi ada lagi susunannya sesuai dengan nuzuli, turunnya. Ya, itu ada kitab tafsirnya, itu tafsir Sinar, itu ulama kita dari Pariaman, Pakandahan, itu yang salah satunya mufassir Indonesia yang membahas tafsir nuzul itu. Kalau kita baca, dia ada 5 jilid itu, tapi nggak sampai 30 juz karena itu beliau sudah berempat. Kalau kita baca dari segi turunnya wahyu tersebut, maka kita akan merasa gimana perjuangannya Nabi, apa namanya yang difikirkan oleh Nabi, gimana perasaan Nabi ketika menerima itu. Masya Allah, terkesima bukan? Ya, jadi kayak kita juga bersama-sama Nabi loh, waktu menerima surat Al-Duha ini yang dirasakan oleh Nabi. Yang kita kan kalau ini ya, kalau kita yang nama-nama manusia ini kan kita lebih dahsyat pemahaman kita ketika ada suatu kejadian itu kita rasakan ada hadir di hadapan kita. Dengan pembahasan tafsir nuzuli ini kita dibawa ke situ. Bukan berarti yang tafsir mushafi enggak ya juga ya. Tafsir mushafi itu salah satu keistimewaan dari tafsir nuzuli. Berarti kita ambil lagi, melihat lagi ke atas. Kemudian seandainya kalau nih sahabat di mana saja berada ingin belajar atau kuliah di kampus Daku, seandainya kalau ingin mengambil jurusan IAT ini masih Iqra ya tidak apa-apa, alih ke atas saja tidak apa-apa. Nanti insya Allah di sini akan dilatih. Yang penting semangat, jangan putus asa, jangan pantang menyerah. Insya Allah akan bisa membersamanya ya. Luar biasa. Satu lagi menurut yang tadi ketinggalan ya. Di situ dalam Quran ini kebetulan ada 4 prodi, alhamdulillah 4 prodi. Itu ilmu bertafsir, studi Islam itu dari FUSI, terus di tarbiyah ada pendidikan agama Islam dan pendidikan bahasa Arab. Nah yang ini, jadi jangan cemas, di semester 1 itu kita belajar ilmu tajwid lagi. Ada mata kuliahnya ilmu tajwid, itu untuk apa istilahnya ya, mendalami lagi ilmu tajwid tersebut langsung praktek. Di semester 2 nanti ada tafsir. Nah di situ adanya, jadi jangan cemas. Nanti ada juga apa istilahnya itu bimbingan langsung kelompok tafsir oleh dosen-dosen dari Daku sendiri. Dari situ siapa yang sudah lulus akan mendapat sertifikat. Kalau yang belum ya, belum melampaui standar itu dapat sertifikat juga. Nah, tapi nanti ada lagi kelompok. Luar biasa. Dan begitu juga Bu Yan, alhamdulillah kita karena kita di lapangan ya Bu Yan, gitu kan.
kita yang diberikan oleh Allah sempurna, beliau diciptakan gitu kan. Ketika beliau itu ingin sekali masuk di jurusan IAD, ilmu Al-Quran dan tafsir, beliau tidak bisa menghafalkan Al-Quran dengan sempurna. Jangan khawatir juga, karena kesempurnaan saudara-saudari yang diberikan oleh Allah itu tuh, tapi tidak bisa membatasi, oh tidak boleh, memang boleh. Justru saudara-saudari yang bisa lebih mungkin dibandingkan kami yang sempurna, gitu kan. Ya, di mata kami saudara-saudari adalah pilihan Allah yang istimewa. Jadi jangan khawatir, dan apapun kondisi saudara-saudari, keluarga besar Hidayatul insya Allah akan menerima sebagai mahasiswa dan keluarga besar. Yang penting tadi niatnya, itu aja. Iya. Karena dengan kita mau membahas Al-Quran ini niat dulu. Iya. Insya Allah kalau niat itu kan istilahnya kalau dinafaskan dalam hati lalu dilakukan dalam perbuatan, itu niat. Jangan di hati saja begitu dulu. Berhenti saja. Oke, dan di sini bagaimana caranya menghubungkan pelajaran tafsir dengan kehidupan sehari-hari agar terasa menyenangkan tadi yang sudah kalian sampaikan tadi, niat diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini bagaimana menghubungkannya? Dan di sini karena yang akan kita pelajari adalah cara menafsirkan Al-Quran. Insya Allah ada saja yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari itu ada. Sebetulnya surat Al-Fatihah saja, surat Al-Fatihah itu kalau tadi udah tuh ya, pembelajaran kita sendiri. Surat Al-Fatihah itu dari kita membahasnya bisa kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, nanti kita akan membahas bagaimana penafsirannya. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita akan terbiasa sejak ada kegiatan Selesai Alhamdulillah. Terus di Al-Fatihah itu kenapa Bismillahirrahmanirrahim, ada Ar-Rahmanirrahim, ada di Bismillah, terus di Alhamdulillahirrahmanirrahim, terus lagi berikutnya Ar-Rahmanirrahim. Kenapa itu diulang? Karena di situ di Al-Fatihah itu diberikan oleh Allah. Jadi istilahnya ya, siapa yang memulai dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pengasih itu artinya di dalam kitab tafsir yaitu ya, itu adalah pengasih Allah, rezeki yang diberikan Allah ke semua makhluk. Semua makhluk, tidak manusia aja. Ada binatang, tumbuhan, pokoknya semua makhluk, apa yang dikatakan makhluk. Dan ini Ar-Rahman baru. Kalau Ar-Rahim ini khusus bagi orang Muslim itu kan baru nama label kalau kita orang Islam. Kalau mukmin itu orang Islam yang sudah melaksanakan semua ajaran Islam baru ketika ya. Tapi dalam kitab tafsir itu ada dua pembagian. Kalau Ar-Rahim itu nanti itu kasih sayang Allah didapatkan oleh orang beriman di hari akhir. Terus ada juga di kitab tafsir mengatakan kasih sayang Allah itu didapatkan oleh orang beriman di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia ini ditetapkan hatinya dalam banyak ilmu. Begitu juga Bu Yen, ketika kita menghubungkan pelajaran tafsir dengan kehidupan sehari-hari, baik itu dari adat, alam tekanan menjadi guru misalnya Bu Yen, dan begitu juga kajian adat, kajian sejarah, budaya, semuanya mencakup. Nah, contohnya ketika kita membuat tafsir, itu skripsi waktu itu kan tentang masalah adat, yaitu Sumbang Bobaleh waktu itu. Sumbang Bobaleh, dan ada juga tematik yang lainnya ya Bu Yen, ada IPA, IPS, semuanya klop semuanya. Itu salah satunya keistimewaan kalau mahasiswa ilmu tafsir. Semuanya masuk dari metode Maudhu'i. Dengan metode Maudhu'i dalam penafsiran Al-Quran itu semua ilmu bisa masuk semuanya, kesehatan, ekonomi, akuntansi, apalagi orang bisa masuk ke sana. Sekarang ada juga yang baru terbilang baru yaitu Living Quran. Living Quran itu apa, nilai-nilai Quran yang dipraktekkan oleh masyarakat. Itu termasuk Living Quran, Living Hadis itu. Berarti di sini alhamdulillah kita juga memiliki keluarga besar nih mahasiswa
IDAku yang khusus untuk kajian tafsir atau IAT nih, ada yang dari kesehatan ya Bu ya, ada dari kebudayaan, ada dari banyak sekali. Yang dari budaya tuh udah kemarin ya, 12. Yang sekarang ini yang baru munakasan kemarin itu adalah misalnya seorang bidan, mahasiswanya seorang bidan, jadi dia proses melahirkan. Masya Allah. Itu ada tafsirnya Zadrul Najjar, itu tafsir sains. Jadi di situ juga sebagai seorang mahasiswa saya baru tahu kalau yang tidak dalam ayat kan lemah di atas lemah lagi. Ya, ternyata itu namanya his namanya. Ada istilahnya his. Luar biasa sekali. Ada langkahnya. Sebenarnya Bu ya, sebagai alumni belum puas untuk belajar bahasa ya. Belum puas. Oke, dari sini melihat bagaimana pendekatan apa yang paling efektif untuk membuat pembelajaran tafsir menjadi lebih menarik dan tidak membosankan, apalagi selama ini gitu. Contoh pengalaman nih ketika Buyan memberikan cerita siap itu ada tampilan di Infokus waktu itu, ada juga sharing pengalaman gitu. Nah selain itu tuh apa itu? Ini ya, yang pertama itu kita yang saya paling sering didengarkan itu kedengarannya sebuah lokasi masuk ke sini. Itu yang paling pertama. Padahal saya ngomong ya, padahal tidak di sini. Makanya di sini sebetulnya kalau menjadi seorang mufassir yang ideal memang betul harus menguasai tatanan bahasa. Nah, tapi di sini kami sebagai tim pengajar di sini itu memberikan titik praktis dulu agar apa istilahnya, kalau kita sudah duluan agak gimana ya, kalau merasa susah kan susah dulu. Jadi makanya kurikulum di sini disusun bertahap. Terus dalam pembelajaran itu kita tidak langsung mencoba bahasa kitab ya, tapi ada stepnya, ada belajar nahu, ada belajar bersama. Dalam menerjemahkan itu ada satu-satu. Jadi berbeda yang pertama yang paling efektif itu ya kita ya dengan PPT tadi ya, Koreawin. Terus kita bahas satu paragraf, nanti diskusikan bersama, nanti diberikan ceritanya dulu berdasarkan sejarah ya, bukan cerita dongeng saja, sejarahnya, astagfirullahnya, ada runut metodologinya itu ada. Insya Allah tidak akan istilahnya ya, kayak orang nanti kalau mau kitab kita diam aja ya, bingung aja, nggak akan dia setia. Nah itu ya sebenarnya kalau dulu ini manajemen pendidikan ya, tapi sedikit-sedikit kita belajar sebelum memulai pelajaran itu dilihat dulu siapa peserta didiknya, apakah bisa langsung digas nih baca kitab yang berbahasa Arab. Kalau nggak bisa kita di awal dulu. Terkadang juga kitab yang berbahasa Indonesia, mufasir kita dari Indonesia kan kita yang berkenalkan saya Sulaiman Al-Rasuli, ada juga Walid Faya dari Payakumbuh ini, ada juga sama Fahidin AS, ada berbahasa Indonesia. Jadi kalau kita belum mampu untuk bahasa Arab, bahasa Indonesia ada, dan Arab Melayu juga ada. Jadi ada tahapan. Kalau yang bahasa Arab Melayu itu boleh dipegang ya? Oh boleh. Karena kita juga kajian penelitian di situ juga. Ya. Oke, sahabat kampus kemana saja berada, ini kita himbau lagi kepada keluarga besar, sahabat kampus yang sudah mendaftar nih, yuk segera daftar ulang. Dan seandainya kalau sahabat kampus ini sebentar lagi kan mau ditutup ya Bu ya, mau ditutup itu ya, bulan Agustus akan ditutup gelombang ketiga. Yuk segera cepat, dan bagi sahabat kampus di mana saja berada nih, kalau belum juga nih ketemu nih ijazah SMA-nya. Nah, beliau ada beralasan kemarin tuh, nggak ada ketemu ijazah SMA, gimana caranya? Keinginan beliau kuat nih untuk kuliah. Silahkan Bapak Ibu menemui sekolahnya masing-masing, sebutkan tanggal berapanya tamat dan kepala sekolahnya apa, insya Allah akan dimudahkan nanti, karena kita sudah ada digital rasanya, bisa dicari di sana.
Dan begitu juga sahabat kampus di mana saja berada, dan juga khusus untuk sahabat yang sudah memberikan hadiah ya, hadiah atau reward atau hibah atau gimana ya. Beliau mengamanahkan nih, beliau menangis memberikan uang buat kita untuk membuat logo Hidaku. Kata beliau seorang pendosa, mau nggak apa ini yang akan dibantu untuk Hidaku, kata beliau. Dan alhamdulillah tadi sudah dikirimkan oleh beliau uang 2 juta ya, alhamdulillah sudah kita langsung ke percetakan. Dan insya Allah logo Hidaku itu tuh, sepanjang logo Hidaku itu tuh terpampang, terlihat oleh orang, insya Allah amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni oleh Allah dosa-dosanya dan ditutupi oleh Allah dosanya. Dan begitu juga di lapangan rezekinya justru akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala 10 kali lipat. Dan alhamdulillah, terima kasih banyak. Semoga nanti kalau sudah kami podcast ini, kami akan mengirimkan, kalau sudah diedit oleh Zainal, nanti kami akan mengirimkan ke sahabat dahulu. Sekali lagi kami minta terima kasih banyak, berkah hendaknya 2 juta itu besar sekali, Masya Allah ya, luar biasa sekali. Insya Allah makin berkembang Hidaku dan makin berkembang sekali. Nah di sini Bu Dian, bagaimana Bu Dian melihat tamatan Hidaku? Tamatan Hidaku ini selain banyak nih pekerjaannya yang luar biasa nih Bu Dian. Kalau kita mengkaji tentang masalah tamatan tafsir ini, itu tuh tidak hanya fokus ke guru ngaji saja, tidak ya. Nah itu tuh bagaimana ini anggapan Bu Dian nih, maksudnya bagaimana tanggapan Bu Dian ketika orang menganggap oh kita tamatan Hidaku atau tafsir ini guru ngaji saja, itu bagaimana tuh Bu Dian menurut Bu Dian? Sebetulnya falsafah dari guru mengaji itu seperti ini. Iya. Tapi orang banyak yang tidak paham, orang banyak yang tidak paham. Ya, guru mengaji itu berarti guru Al-Quran. Iya. Seharusnya itu bukan menjadi rendah itu sesuatu yang sangat mahal, berkualitas. Contoh, sekarang di dosen ya. Iya. Kan yang diajarkan ke mahasiswa juga Al-Quran, Iya, kan betul. guru ngaji juga. Iya. Iya. Jadi di sini ada sepertinya, entah gimana ya fenomenanya ini, ada pergeseran makna dari kalimat tersebut yang guru mengaji, dari kata tersebut, dari istilah guru mengaji. Padahal kalau dahulu guru mengaji itu sangat diagungkan. Tapi sekarang fenomena itu yang mau kita balikan. Jadi kalau orang sekarang adalah kalau guru mengaji itu kan pakai sederhana, semuanya sederhana. Bahkan gajinya kecil gitu ya. Bahkan dipandang sebelah. Padahal guru mengaji itu adalah orang yang tinggi, filosofinya itu tinggi lah guru mengaji. Bahkan profesor saya itu guru mengaji. Padahal dia sudah profesor mengajar di Pasca Sarjana. Tapi tetap kan yang dia bahas, yang kita bahas itu adalah Al-Quran. Jadi jangan istilahnya ya, kalau orang mengatakan guru mengaji itu saya guru mengaji. Justru harus bangga dengan guru mengaji. Kalau tidak adalah yang guru mengaji itu sama dengan yang mengambil estafet, namanya kalau nggak lari itu kan ada tonggak ya, itu dari Nabi dikasih ke sahabat, dikasih ke ulama, kita yang menerima lagi. Tinggi menjadi guru mengaji. Kalau pribadi ya kadang-kadang ya itu guru mengaji ya itu guru mengaji. Setiap hari Al-Quran. Bagaimana caranya itu ketika kita tuh menerima legowo nih, tamatan di arti itu hanya sekedar guru ngaji, padahal mereka tidak tahu nih bagian di balik guru ngaji itu dahsyat sekali. Dan bahkan mungkin guru ngaji ini adalah pekerjaan beliau utama, ada juga pekerjaan beliau selainnya gitu kan. Itu tuh apakah didalami dalam hati atau dicuekin aja atau bagaimana? Yang kita kan nggak bisa mengatur bagaimana orang lain itu berpikir. Iya, berkaya. Pelajaran yang paling baik itu adalah upgrade diri kita sendiri. Nah, kalau di sini sekarang sering dengar Dr. Aisyah Dahlan ya mengajar di YouTube itu, kalau itu kan mempakarnya ya,
memikirkan kok untuk memandang saya seperti itu. Jadi yang pertama itu kita upgrade diri sendiri. Jadi setiap diri kita ini ada gelombang-gelombangnya. Nanti kita sebarkan gelombang kita itu ke keluarga. Orang lain itu akan melihat. Jadi nggak perlu kita pikirkan apa saja kita balas lagi yang kira mereka dan belum belajar itu nggak perlu. Kita upgrade diri dulu. Selama kita upgrade diri, insya Allah menjadi kemudian. Insya Allah. Jadi sang kampus ini Zainal harus banyak mentek nih nanti. Ini sahabat kampus nih kalau berbicara sama Bu Yedi serius masuk seakan-akan ingin sekali kembali lagi di kuliah gitu kan. Karena rasa sedikit baru yang bisa diamalkan gitu. Dan alhamdulillah nih sahabat setelah penjelasan dari Ibu ini tadi, jangan khawatir nih sahabat kampus di mana saja berada, yang terkhusus untuk tamatan IAT, seandainya kalau dikategorikan sebagai guru ngaji, justru itu poin terbesar. Alhamdulillah. Alhamdulillah karena kita diamanatkan sebagai ilmu Al-Quran dan tafsir. Ilmunya kita ada, ilmu Al-Qurannya kita ada, dan ilmu tafsirnya kita ada. Jadi seharusnya kita harus berbangga diri dan harus menambah poin ilmu kita supaya bisa bermanfaat bagi masyarakat di luar sana. Insya Allah terkhusus untuk diri kita sendiri. Nah di sini Bu Ian, aktivitas apa yang paling tepat nih untuk menguatkan pemahaman setelah belajar tafsir satu surat? Satu surat. Iya, aktivitas apa yang paling tepat untuk menguatkan pemahaman setelah belajar tafsir di satu surat saja selain Al-Fatihah tadi? Kalau dalam belajar ini kita Jadi kalau kita hanya belajar dari sebenarnya dari atau media, sebenarnya aktivitas pertama kita itu kita konfirmasi lagi apakah yang saya pahami betul kepada orang yang ada bersih. Setelah itu yang paling penting itu adalah kita praktekkan untuk diri sendiri. Ini perlu. Setelah kita paham, kita praktekkan, terus kita juga sambil duduk dengan keluarga, dengan teman, kita bahas itu. Nah itu ikut tadi. Setelah dipelajari, terus kita konfirmasi, tanya ulang lagi kepada orang yang memang ada basicnya tersebut. Setelah itu kita jelaskan ke orang lain. Yang paling pentingnya di situ kita amalkan. Jangan kita seperti lilin ya, orang diterani kita terbuka. Banyak juga itu nauzubillah dari banyak di sini ya, berkomentar tentang ayat harus seperti ini, tapi kita sendiri yang tidak mengerti. Jadi zuknya itu yang harus kita dapatkan. jangan minder. Karena di sini kita walaupun di sini sudah dari 2016 jadi dosen tafsir satu-satunya perempuan, tapi tetap juga belajar dengan teman-teman yang lain. Kita punya forum asosiasi ilmu tafsir, di situ semua pertanyaan, semua fenomena dibahas. Jadi kami di sini juga upgrade diri. Kita belajar terus. Jadi tidak ada asal istilah minder. Sesuai yang disampaikan oleh Bu Im kemarin ya, kita harus belajar terus. Kemudian pakai obat, alhamdulillah ini tidak terasa ya. Saja sebenarnya pemahamannya belum mendalam di dalam hati, sebenarnya ingin terus digali gitu. Rasanya waktunya kurang kayaknya kan. Insya Allah di lain waktu kesempatan kita ulang lagi Bu Yan, mungkin dengan tema yang sama, dengan narasi yang berbeda mungkin ya Bu Yan. Dan terima kasih banyak Bu Yan. Alhamdulillah akhirnya sampai juga ya. Oke, banyak maaf sahabat kampus dimana saja berada, dan begitu juga terima kasih banyak Zainal. Alhamdulillah Zainal harus disapa nih Bu Yan, karena alhamdulillah dapat reward nih, respon positif dari kawan-kawan kita media yang lainnya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan Zainal tetap sehat semangat. Oke, mulai akhir kalam subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.